Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Kamis 24 Maret 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari 2 Tawarik 18 ayat 23 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini ke dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian." Sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema lakukan kehendak Allah. Biarlah semua terjadi atas kehendak-Mu. Kalimat ini acap kali kita ucapkan dalam doa. Tentunya maksud kalimat ini bahwa dalam menjalani hidup ini kita berserah kepada kehendak Allah. Pertanyaannya adalah, kalau apa yang Allah berikan ternyata berbeda dari keinginan kita, apakah kita masih tetap taat pada kehendak-Nya atau malah taat kepada kehendak kita? Ahab menghadapi hal seperti di atas. Ia memanggil Mika untuk mengetahui kehendak Allah atas rencananya menyerang pasukan Aram. Namun setelah Mika menyampaikan pesan Allah bahwa Ahab sendiri akan gugur dalam peperangan, maka ia lebih mengikuti pernyataan 400 nabi yang isinya menyenangkan dirinya. Pesan utama firman ini adalah lakukanlah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah tuntunan untuk membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Jangan menolak untuk memberlakukan kehendak Allah. Jangan mengandalkan akal, ego kita, melainkan bukalah hati dan diri untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah ukuran yang bisa menjadi patokan untuk mengerti kehendak Allah untuk dilakukan dalam hidup ini? Jawabnya adalah kasih. Ketika aktivitas didasari pada kasih yang Allah kehendaki,
maka itulah pemberlakuan kehendak Allah yang benar. Malam ini tentunya kita sudah menyelesaikan banyak aktivitas sedari pagi tadi. Saatnya kita tenang dan merenungkan kembali apakah kita sudah mengerjakan semua aktivitas dalam kehendak-Nya. Lihatlah sejauh mana kita bertindak kasih dengan siapa saja di sekitar. Bertindak dengan berdasarkan kasih-Nya, bukankah itu menjadi kehendak Allah bagi kita? Mari kita melihat apakah ada ucapan dan perilaku kita yang menyakiti sekitar atau memberi rasa damai. Kalau menimbulkan kedamaian, maka itulah buktinya kehendak Allah sudah dilakukan dalam kehidupan ini. Doa malam ini, Tuhan, kami mohon kuasa-Mu agar hidup kami senantiasa dalam kehendak-Mu. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.